Indonesia bukan cuma punya generasi lama, tapi juga punya generasi ke depan dan generasi baru. Apa nih yang bisa dilakukan nih oleh kita anak muda supaya masalah ini, yang jujur menurut saya kayak, aduh kok masalah ini masih ada ya? Apa sih yang anak muda Indonesia bisa lakukan untuk meredamkan ini? Soalnya tadi kita ngomong masalah yudikatif, yudisial, non yudisial, nggak selesai-selesai. Apa yang bisa kita lakukan nih supaya cinta kasih Indonesia, saya benci banget menganggap Papua dan kita, cinta kasih Indonesia ini tetap bisa utuh. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi gini, saya sepakat. Soal judicial dan lain-lain kita serahkan ke Pak Fritz aja. Dia Pak Fritz yang pusing. Kita nggak usah pusing, bukan itu. Tapi gini, itu pertanyaan yang bagus banget, Jo. Sebenarnya kan kemudian akhirnya memang harus itu pertanyaannya. Terus kita bisa apa? Terus anggota keluarga yang lain bisa apa? Yang pasti, yang menurut saya penting, selama ini saya sangat melihat dari apa yang terjadi. Saya sebagai orang Jawa, tinggal di Jawa gitu ya, sebagai anak urban gitu, yang saya lihat itu adalah adanya narasi atau wacana yang kemudian us versus them gitu, yang kemudian memang sering banget dimunculkan lewat diksi-diksi di media misalnya. Diksi-diksi di media tuh yang kalau tadi saya menganalogikannya dengan ngomporin anggota keluarga yang lain. Lihat tuh saudara kamu tuh kelakuannya gitu. Nah, ini yang kemudian memperuncing suasana juga. Bagaimana masyarakat Indonesia yang lain? Pertama, saya sangat melihat bahwa informasi yang saya dapatkan sebagai orang Jawa, tinggal di Jawa, tentang Papua, itu sangat terdistorsi, kemudian nggak utuh. Saya sama sekali nggak punya pengetahuan atau informasi yang memadai tentang apa sih yang terjadi. Nggak usah deh gini, nggak usah apa yang terjadi dalam konteks itu ya, dalam konteks konfliknya. Gimana sih sebenarnya hidupnya teman-teman Papua, teman-teman Indonesia Timur tuh kayak apa? Itu tuh nggak punya informasi memadai. Nah, satu hal yang sebenarnya bisa dilakukan adalah persenjatai diri kita dengan informasi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya dari satu bentuk, bukan hanya dari satu sumber. Sumbernya media-medianya orang Jawa aja gitu, atau yang ada di Jakarta aja, ada di pusat. Coba dengerin dari berbagai sumber. Itu satu, itu dari kitanya. Tapi kita juga berharap kemudian bahwa informasi yang muncul juga nggak dipotong, nggak didistorsi, sangat bebas. Kita bisa mendengar begitu banyak suara gitu. Kita bisa kita yang akan milah sendiri gitu. Sebenarnya seperti apa? Nah, itu Jo, yang ketiga yang paling bisa kita lakukan adalah fokus bahwa mereka itu keluarga kita, anggota keluarga kita. Kita akan support. Iya, dan kalau kita pakai bahasa anak muda gitu ya, Ohana means family, and family don't get left behind. Itu yang penting. Terima kasih Mbak Inayat, terima kasih banyak. Jo boleh menambahkan dikit aja. Silakan Pak Fritz, ini silakan. Ya, saya ingin melanjutkan kata-kata Inayat tadi soal pendekatan Gus Dur ya. Nah, karena itu saya pikir saya ingin menawarkan sebuah pendekatan untuk membantu Presiden Jokowi dalam penyelesaian Papua. Nah, Jokowi perlu berangkat dari pengalaman misalnya di zaman Gus Dur, itu Gus Dur ada membentuk tim yang bekerja secara silence. Informasinya langsung ke Gus Dur. Bagaimana pendekatan dengan kelompok ini, tidak perlu koar-koar besar di media. Jadi Gus Dur mengambil keputusan itu tentu sudah punya informasi yang cukup tentang siapa yang harus keputusan seperti apa. Tentu mendapat informasi. Gus Dur membentuk tim kecil itu dan bekerja secara silent dan didukung oleh negara. Di zaman SBY itu SBY menugaskan seorang mediator Indonesia ulung namanya Farid Hussein. Coba berdialog dengan OPM. Saya menjadi tim Papua bekerja dengan Farid Hussein. Kita bekerja dan hasil itu kita kasih ke SBY. Bagaimana memutuskan? Nah,
Jokowi sekarang ini pendekatan dialognya itu yang Jokowi terlalu banyak ke Papua, tetapi kelompok yang ditemui adalah kelompok-kelompok yang memang sudah didesain untuk bertemu presiden. Sehingga presiden tidak punya informasi yang cukup. Nah, karena itu harus dirubah. Harus dirubah. Presiden harus membentuk tim yang bekerja secara silence, tentu dikoordinir oleh Menko Polkam. Untuk memberitahu presiden, ini loh orangnya. Papua punya pengalaman berdialog secara martabat dengan menghadirkan para mediator-mediator tangguh. Jadi usulan saya begini, dalam konteks dialog penyelesaian kasus Papua, presiden perlu membentuk tim kecil yang bekerja secara silent supaya memberikan presiden informasi yang cukup sebagai informasi pembanding, mungkin dari Pangdam, Kapolda, Kapolri, dan lain sebagainya, dari Menko Polkam, tapi presiden juga punya informasi sandingan, begitu. Nah, mungkin juga dari kelompok muda. Nah, saya pikir itu, Jo, tambahan saya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Inaya. Terima kasih. Pak Frits emang approach-nya sangat top down ya, dari presiden baru turun ke kita. Tadi Mbak Inaya ngomong tentang cara warga Indonesia yang lain merangkul atau yang menunjukkan kepedulian lah terhadap masalah ini. Terima kasih semuanya udah hadir di diskusi kita hari ini. Pak Frits terima kasih, Pak Yuspar terima kasih, Mbak Inaya terima kasih. Dengan ini saya, wow ini formal banget ya, dengan ini saya menyatakan rapat ini berakhir. Buset, itu mah presiden banget. Nggak, terima kasih aja udah datang. Semoga diskusi kita hari ini tuh bisa menjadi inspirasi bagi, kalau untuk Pak Yuspar dan Pak Frits saya mau ketemu ya. Kalau itu makanya saya kalau bisa langsung ketemu dan juga diskusi mencari solusi bareng-bareng. Oke baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata selama ini, dan itu dari saya. Saya cuma ada permintaan dari tim Unofficial Indonesia. Ini mau disebutin sekarang. Oke, mungkin secara singkat nih, kita dari Pak Yuspar dulu karena Pak Yuspar tadi udah mau pergi ya. Saya ada pertanyaan yang mungkin dijawab secara singkat padat aja nih. Untuk Pak Yuspar. Pak Yuspar saya unmute dulu. Ini Pak Yuspar. Oh, Pak Yuspar harus unmute sendiri. Ya. Pak Yuspar udah keluar. Ya udah deh. Saya sebenarnya udah cukup tadi, saya mau tanya pertanyaan yang udah cukup dibahas dan diomongin tadi. Tapi boleh deh, mungkin secara singkatnya aja ya. Mungkin Pak Frits bisa mulai. Harapan dan solusi bagi warga Papua dikaitkan dengan upaya negara dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua. Ingin menyampaikan dua hal. Penyelesaian kasus HAM haruslah ditempuh dengan mekanisme HAM supaya mendapat keadilan HAM. Dan ada tempatnya, ada di mana? Ada di pengadilan. Kita tidak mempersoalkan terbukti atau tidak terbukti, tapi putusan pengadilan menjadi penting untuk penyelesaian kasus HAM. Yang pertama. Yang kedua, untuk menyelesaikan masa lalu persoalan hak asasi manusia di Papua dan masalah-masalah sosial, politik, hukum, dan lain termasuk korupsi, maka pendekatan dialog adalah pendekatan yang paling mumpuni untuk menyelesaikan itu semuanya. Jadi dialog haruslah dibangun dengan cara yang tidak elitis, tidak eksklusif, tapi dialog haruslah dibangun dengan cara yang bottom up supaya bisa diselesaikan. Endingnya adalah konferensif, begitu. Bung Jo, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Frits. Dari Mbak Inaya mungkin, harapan dan solusi bagi warga Papua dikaitkan dengan upaya negara dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua. Saya tentunya sebagai sesama anggota keluarga, kemudian berharap bahwa fokus kita dikembalikan bagaimana kemudian mengembalikan martabat mereka, mengembalikan keadilan bagi mereka, dan kemudian eksistensi mereka. Itu dulu yang harus jadi fokus. Dan seperti katanya Pak Frits, dialog, dengarkan mereka. Itu wilayahnya mereka, ini nasibnya mereka yang punya keputusan. Jadikan mereka sebagai subjek utama. Dialog. Saya mau menutup dengan quotes-nya Gus Dur. Dua quotes, yang pertama adalah
tidak ada. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Itu satu. Jadi tanpa pernah ada keadilan, nggak akan pernah ada yang namanya perdamaian di situ. Yang kedua, yang jauh lebih tinggi daripada politik adalah kemanusiaan. Yes. Gabung atau nggak gabung, pisah atau nggak pisah, ini wilayah itu politik. Ayo kita balik ke yang jauh lebih tinggi, yaitu kemanusiaan. Kita fokus di situ. Terima kasih banyak Mbak Inaya. Dan sebagai penutup saya cuma ingin berbicara satu hal lagi. Tadi Mbak Inaya ngomong ini, bahwa narasi tentang Papua itu harus dibentuk oleh Papua. Kebanyakan narasi tentang Papua itu dibentuk oleh malah non-Papua. Jadi kita yang berbicara untuk mereka. Sebenarnya mereka bisa berbicara untuk diri sendiri. Sekian untuk episode Unofficial Indonesia kali ini. Terima kasih banyak sudah datang Pak Frits dan Mbak Inaya dan Pak Yuspar tadi. Sampai jumpa di episode Unofficial Indonesia berikutnya. Terima kasih.